Baik Tat, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya mau iklan dulu sebentar Tat ya. Baik, bagi teman-teman di AI Podcast ya, diingatkan bahwasanya IBN punya program baru. Apa programnya? Yaitu kita punya Kenceleng ya teman-teman. Nah seperti ini, adalah Kenceleng Peduli Guru Ngaji di Pelosok Negeri. Nah teman-teman, jadi kalau misalkan bergabung ya dalam program Kenceleng ini, insya Allah nanti hasil dari pengumpulan teman-teman semua ini akan membantu sekali program-program kita, terutama dalam program memakmurkan guru-guru ngaji kita di pelosok negeri ya. Caranya gampang banget teman-teman ya. Teman-teman nanti tinggal chat aja di kontak yang sudah tertera ya, itu ada di profil IBN ya, ada di bawah sini nih. Ya, ada di bawah sini, tinggal chat di situ, nanti teman-teman minta aja cancelingnya di situ ya. Jadi nanti ketika teman-teman minta, ini akan dikirimkan ke rumah teman-teman masing-masing ya. Jadi nanti ini diisi, kalau sudah 1 bulan kita ambil lagi, kita tarik lagi ya. Dan ini insya Allah dananya akan kita pergunakan untuk apa? Untuk semua kegiatan Indonesia Bisa Ngaji ya, terutama dalam visi kita dan misi kita yang utama apa? Memberantas buta aksara huruf Al-Quran di negeri kita tercinta ini yaitu Indonesia ya. Dan mudah-mudahan kontribusi teman-teman dengan canceling ini atau dengan kontribusi yang lain ya, teman-teman juga bisa ikut jadi donatur tetap di IBN ya. Pokoknya bisa ikut beberapa program ya. Salah satunya canceling, juga ada sedekah, juga ada program donatur tetap ya, donatur tetap. Nah teman-teman bisa ikut di situ dan insya Allah teman-teman bisa sekaligus kontribusi dalam pergerakan kita. Walaupun teman-teman ada di mana ya, nggak bersama-sama kita, tapi insya Allah teman-teman ya, pahala teman-teman insya Allah akan terus mengalir kepada teman-teman ya. Amin ya Allahumma amin. Silakan ya buat teman-teman yang ingin ikut program canceling guru peduli guru ngaji ini, silakan bisa langsung chat di kolom di nomor yang ada di bawah ya. Silakan langsung aja ya. Insya Allah nanti kalau sudah chat, nanti kirimkan alamatnya yang jelas, yang lengkap ya. Jangan sampai nanti kita salah alamat ya. Jadi alamatnya jelas, lengkap, insya Allah nanti akan dikirimkan canceling ini ke rumah teman masing-masing ya. Seperti itu ya. Baik, kita akan lanjutkan nih ya obrolan kita pada sore hari ini ya. Masih bersama Ustadz Cahyo di sini ya, ahli fikih waris dan juga saya ahli podcast. Karena ditulisnya begitu Ustadz. Saya juga malu sebenarnya, nanti kalau ketemu sama Om Deddy saya ditampol nanti ya. Maaf Om. Ya baik, kita ke pembahasan selanjutnya Ustadz. Tadi kan kita sudah membahas tentang bagaimana konsep bagi waris ya, itu sudah jelas ya, sudah clear. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Dan juga tadi tentang bagaimana kalau kita nunggu keduanya meninggal, oh ternyata jangan juga ya. Betul. Tadi ada beberapa opsi pilihan ya, Satya bisa kita hibahkan atau bisa kita angkat tangan dan tidak ikut-ikutan ya. Itu akan lebih bijak sekali sebenarnya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah ini Tat, pembahasannya ya. Bagaimana kalau ada kejadian, ini banyak nih, kalau saya banyak lihatnya di sinetron Tat. Oh iya. Ya, karena kan sinetron itu contoh ya, minimalis dari kehidupan, cuman agak dilebay-lebay dikit gitu Tat ya. Ini kan banyak kayak misalkan waris dikuasai istri. Wah, pokoknya semua anaknya gak usah lah, ini punya saya, punya istrinya. Itu gimana Tat? Ya, ini salah satu bentuk salah satu bentuk dari kezoliman sebenarnya ya. Maka kita jangan merasa bahwa ini kan harta suami almarhum suami saya, atau kemudian juga sebaliknya mungkin kalau yang meninggal istrinya misalnya ini kan harta istri saya kan gitu ya. Maka saya yang berhak menguasai seluruhnya. Padahal Allah sudah menentukan di dalam surat An-Nisa ayat 12 bahwa bagian waris bagi suami itu dia maksimal setengah. Ya kalau almarhumah istrinya tidak punya keturunan. Sedangkan kalau ada keturunan berarti suami itu hanya punya hak 1/4. Jadi nggak semuanya hanya punya 1/4 suami itu. Kalau almarhumah punya keturunan, apalagi istri. Kalau almarhum suaminya itu tidak punya keturunan, maka dia hanya berhak 1/4. Lalu sisanya kemana? Sisanya kepada ahli waris yang lain, mungkin ke saudara dari almarhum gitu ya. Kalau ada keturunan, maka istri almarhum itu punya keturunan, istrinya itu hanya dapat 1/8. 1/8 ya, tadi bahkan sudah disepakati. Dalam ya. Al-Qur'an walahunna sudus ya. Walahunna sumun ya, 1/8. Dia akan mendapat hanya 1/8 istri itu. Walahunna ini menunjukkan bahwa itu jamak. Bisa jadi istri itu kan tidak hanya satu. Iya, istri-istri ya. Bisa istrinya tidak hanya satu. Kalau istrinya satu dapat berapa? 1/8. Kalau istrinya 2 ya 1/8 dibagi 2, berarti 1/4. Kalau 1/4, kalau misalnya enggak 1/16. 1/16, sorry, lebih besar ya. Lebih besar, sorry ya. Kalau istrinya 4 ya 1/8 dibagi 4, 1/32.
Oke, jadi angkanya lebih besar, cuman nominalnya lebih kecil. Karena kalau namanya penjemput itu pembagi semakin besar, semakin kecil. Semakin banyak pembaginya semakin kecil jumlahnya kan gitu. Betul. Nah, maka bagian istri, maka para istri harus paham bahwa hak dia itu ya selain hak dari waris yang diperoleh dari almarhum suami itu hanya 1/8, selebihnya itu punya anak-anak. Nah, masalahnya anak-anak itu kalau mereka masih anak-anak gimana? Siapa yang menjadi wali terhadap hartanya? Ya, wali terhadap hartanya. Dalam kompilasi hukum Islam itu biasanya baru diserahkan ketika sudah usia 21. Kenapa harus 21? Kan balik juga. Betul. Kalau dalam syarat Islam sebenarnya yang kita baca dalam kitab-kitab itu sebenarnya tidak harus nunggu 21, tapi begitu anak anggap usia 10 tahun. Kalau perempuan itu kan umur 9 tahun itu sudah dimungkinkan balik, sudah dimungkinkan head. Maka 10 tahun itu sudah bisa diterima, sudah bisa memperoleh. Hanya memang ada ayat di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan bahwa bahasanya itu berikan ketika dalam keadaan mereka itu sudah rusdan. Rusdan itu apa? Rusdan itu ya kira-kira anak-anak itu sudah bisa mengelola, memanage keuangannya. Anak-anak sekarang kan taunya karena kita mungkin tidak persiapkan ya, tidak paham tentang finansial dan sebagainya, bisa jadi cepat habis. Maka perlu ada wali. Maka diuji dulu. Diuji dulu kalau dia sudah mampu untuk mengelola uang, baru kita serahkan. Usia berapa? Bisa jadi anak usia 12 tahun sudah bisa mengelola. Mungkin usia 15 tahun baru bisa. Nanti kita lihat di situ. Selama sebelum diberikan itu dipegang oleh walinya. Nanti tinggal dicari saja siapa kira-kira wali yang siap untuk mengelola ataupun ya memelihara harta peninggalan dari bagian yang seharusnya dimiliki ya anak yatim tadi seperti itu. Dan luar biasa ya. Surat An-Nisa itu membahas sebelum bahas waris itu membahas masalah anak yatim terus. Jadi dibuka dulu dengan itu ya. Bahas tentang anak yatim. Ayat-ayatnya sebelumnya itu ayat kedua, ketiga itu membahas tentang anak yatim. Luar biasa. Jadi kita jangan sampai kita nih zalim memakan harta anak yatim meskipun itu anak kita sendiri. Ya tadi misalnya seorang istri itu suaminya meninggal, anak-anaknya itu anak yatim. Jangan sampai nanti yang menzalimi justru ibunya sendiri. Wih, nggak kepikiran ya Sat ya. Saya baru sadar juga tuh. Walaupun itu anak kita misalkan ya, dan dia ditinggal oleh salah satu dari kita, pasangan kita misalkan, entah itu ditinggal ya, atau anak sebuah keluarga itu punya anak ditinggalkan oleh bapaknya atau ibunya, berarti dia kan anak yatim. Dan tidak boleh dizolimi. Tidak boleh. Apalagi walaupun sama orang tuanya. Betul. Dan sebenarnya ketika seseorang tadi ya seorang ibu, okelah, ibu mengatakan saya siap menjadi wali, dalam arti wali harta ya, wali harta. Nah kalau wali nikah nggak boleh seorang istri. Boleh ya. Tapi kalau untuk harta, selama memang istri ini memenuhi kriteria untuk sanggup untuk menjaga harta tadi, maka dipersilahkan. Misalnya, kalau begitu gimana? Dia harus bagus pencatatannya. Dan harta waris yang milik anak-anak tadi itu boleh digunakan untuk kepentingan anak-anak tadi. Jangan sampai seperti ini. Ketika bagi waris, kemudian harta dikuasai oleh istri, kemudian istri nikah sama berondong. Wah, tapi itu fakta loh, Sat. Itu kasusnya banyak. Kemudian berondongnya merasa bahwa asik, kenapa? Dapat janda kaya, dapat jackpot gitu ya. Akhirnya dia merasa mendapat harta dengan seolah-olah kemudian merasa mendapatkan harta dari peninggalan yang ditinggalkan dari mantan suami wafat ya, almarhum gitu. Iya, itu banyak terjadi. Jadi usahakan kalau misalnya seorang ibu ini ternyata dia anggap punya karir, dia punya penghasilan sendiri, maka dia tidak menyentuh sama sekali harta waris tadi. Dalam artian ketika misalkan seorang istri ditinggalkan wafat oleh suaminya, lalu dia menikah lagi, berarti suami yang barunya ini tidak berhak sekalipun menyentuh harta peninggalan? Tidak boleh. Tidak boleh sekalipun. Kalau istrinya ini meninggal, maka dia berhak mendapatkan harta dari bagian istrinya saja. Kalau tadi kan bagian istrinya hanya 1/8. Kalau misalnya ternyata tidak lama setelah itu kemudian dia menikah lagi, harta yang 1/8 itu milik istri kan? Kok dia menikah lagi, maka suami baru ini dia hanya berhak mendapatkan 1/4 dari 1/8. Paham? Gitu loh, kecil kan? Iya. Itu. Jadi sebagian besar tetap menjadi hak anak-anaknya. Jika anak-anaknya tetap merasa aman seperti itu, dengan haknya tidak diambil. Iya. Karena kan banyak terjadi kalau kita bahasa istilahnya itu aji mumpung, Sat. Wah ini mentang-mentang maaf ya janda kaya gitu kan, udah dinikahin, dikuras,
udah dikuras ditinggalin. Wah itu zolim ya, nauzubillah. Jangan dicontoh ya Bang Dev. Wah enggak lah, jangan lah. Waduh bahaya itu ya, enggak lah. Nauzubillah min dzalik ya, semua nauzubillah. Ya jadi teman-teman begitu pentingnya ya kita mempelajari waris itu sampai sedetail ini. Karena ini kalau kita mungkin belum pernah terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita lihat di sinetron-sinetron itu sebenarnya nyambung juga, relate juga dengan kehidupan sehari-hari sebenarnya. Dan yang terjadi itu seperti itu ya. Bahkan Islam sudah membahas ini ya, sudah jauh-jauh mungkin 1300 tahun yang lalu sudah dibahas ya. Kalau kita hijrah aja kan udah 1400. 1400 tuh. 3 ya. Iya, berarti 44. sudah 44 ya, hampir 1500 tahun ya. Iya ya, Ustaz ya, hampir ya. Nah, ini sudah dibahas. Nah, kita jadi kayaknya saya yang ketinggalan ya. Nah, ini kita nggak boleh ketinggalan masalah ini ya. Kita harus terus update ya. Kita harus terus menggali ini untuk apa? Untuk kemaslahatan putra-putri kita agar terselamatkan. Ya, kitanya paham, putra-putri kita gimana? Belum tentu. Makanya kita beri juga pemahaman kepada putra-putri kita ya kelak ya, supaya jangan salah langkah dalam menyikapi perihal waris ini. Ya, karena ini fatal ini. Apalagi kalau dalam hadis itu disebutkan bahwa ilmu faraid inilah fa'inahu nisful ilm, bahwa inilah setengah dari ilmu. Kemudian fa'inahu yunsa fa'inahu awalu yunza min ummati, dan inilah perkara awal yang dicabut dari umatku, ilmu tentang waris ini. Kenapa? Dan kita tahu bahwa dicabutnya ilmu itu dengan cara bagaimana biasanya? Dengan cara diwafatkannya para ulama. Iya. Kemarin kita dengar Syekh Yusuf Al-Qardawi wafat. Ya. Sebelumnya seorang yang sangat ahli dalam masalah waris itu dan juga seorang mufasir luar biasa, Syekh Muhammad Ali As-Sobuni juga wafat. Ya, sebelumnya Syekh Ramadan Al-Buti juga wafat. Jadi ulama-ulama Rabbani itu sudah banyak wafat sekarang, gitu loh. Nah, maka kita sangat khawatir kalau ilmu ini dicabut terus nanti apa yang dikhawatirkan Rasulullah ya, itu nanti akan terjadi apa? Nanti akan muncul fitnah, zaman fitnah di mana fitnah itu maksudnya zaman ketidaktahuan, ketika ada orang yang punya konflik masalah waris nggak tahu harus tanya kemana gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Nauzubillah, nauzubillah. Makanya penting sekali ya teman-teman ya. Yuk Bang Dev ngajakin teman-teman semua. Ini khususnya buat Bang Dev pribadi juga ya. Yuk kita giatkan lagi untuk belajar fikih ya, terutama fikih waris. Jadi jangan cuman belajar fikih keseharian, itu penting, tapi fikih waris juga tidak kalah penting ya, agar supaya kita selamat dunia akhirat. Karena kan tujuannya begitu ya, Sat ya. Kita mengharap ridho Allah. Betul. Makanya melakukan segala sesuatu, menempatkan hukum, gunakanlah hukum Allah agar supaya Allah ridho. Nah baik, kita ke pertanyaan terakhir mungkin ya pada sore hari ini. Sebenarnya banyak yang akan dibahas, cuma nanti next pertemuan kita akan bahas lagi. Siap. Mungkin hari ini akan ditutup oleh pertanyaan terakhir, Tat.